Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Delaka Safitri dengan NIM D04219014. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyelesaian soal yang berkaitan dengan permasalahan program linier dengan menggunakan software berupa GeoGebra. Di sini terdapat permasalahan program diet Dr. Faras. Ibu Dewi melakukan konsultasi kepada Dr. Faras untuk mendapatkan arahan mengenai program dietnya. Dr. Faras memberikan arahan kepada Ibu Dewi untuk menjaga kandungan makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya, Dr. Faras menyarankan agar Ibu Dewi mengonsumsi 2 jenis kue, yaitu kue keju dan kue madu. Setiap kue keju mengandung 5 gram protein dan 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat dengan harga Rp20.000. Adapun untuk kue madu mengandung 20 gram protein, 4 gram lemak, dan 5 gram karbohidrat dengan harga Rp30.000. Berdasarkan persyaratan program diet, Ibu Dewi harus mengonsumsi setidaknya 60 gram protein, 30 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Selain itu, Ibu Dewi hanya boleh mengonsumsi paling banyak 8 kue keju dan 12 kue madu. Berapa banyak masing-masing kue yang harus dibeli Ibu Dewi sehingga persyaratan minimal dapat dipenuhi sehingga dapat meminimumkan biaya? Di sini yang pertama kita melakukan pemisalan X1 yaitu banyaknya kue keju yang akan dibeli, X2 yaitu banyaknya kue madu yang akan dibeli. Fungsi tujuannya, karena di sini kita mencari minimum biayanya, karena fungsi tujuannya kita mencari persyaratan minimal, maka kita menggunakan min Z sama dengan 20.000 X1 plus 30.000 X2. Di sini dapat kita sederhanakan menjadi 2X1 plus 3X2. Dan fungsi kendalanya yaitu 5X1 ditambah 20X2 lebih besar sama dengan 60 itu adalah batasan proteinnya. 6X1 ditambah 4X2 lebih besar sama dengan 30 adalah batasan lemaknya. 10X1 ditambah 5X2 lebih besar sama dengan 40 itu adalah batasan karbohidrat. X1 lebih kecil sama dengan 8 itu adalah batasan kue keju yang boleh dikonsumsi. X2 lebih kecil sama dengan 12 itu adalah batasan kue madu yang boleh dikonsumsi. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Dalam software GeoGebra ini saya memisalkan X2 tadi menjadi Y agar lebih mudah. Yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu menginput fungsi tujuannya, yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan 2X ditambah 3Y kita klik enter. Selanjutnya kita perlu menginput fungsi kendalanya juga semuanya, yakni 5X ditambah 20Y lebih besar sama dengan 60. Jangan lupa diklik simbolnya. Lalu 6X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 30. Kemudian 10X lebih ditambah 5Y lebih besar sama dengan 40. X lebih kecil sama dengan 8. Y lebih kecil sama dengan 12. Lalu X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita klik enter. Kita kecilkan gambarnya terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Nah,
Selanjutnya kita perlu menentukan titik ekstrim. Apa itu titik ekstrim? Titik ekstrim ialah titik pojok dari daerah selesaian. Yang mana daerah selesaian itu? Daerah selesaian itu daerah yang diarsir ini. Namun sebelum menentukan titik ekstrim, kita perlu menginput garis-garisnya terlebih dahulu. Yang pertama yakni 5x ditambah 20y sama dengan 60. Kita menggunakan sama dengan karena garis. Selanjutnya 6x ditambah 4y sama dengan 30. Enter. Selanjutnya 10x ditambah 5y sama dengan 40. Enter. X sama dengan 8. Enter. Y sama dengan 12. Enter. X sama dengan 0. Enter. Y sama dengan 0. Enter. Selanjutnya kita klik intersect. Intersect di bagian sini, lalu klik intersect-nya untuk menentukan titik potong dan titik pojoknya. Yang pertama dari yang titik A. Titik A merupakan titik potong antara garis 5x ditambah 2y sama dengan 60 dengan garis x sama dengan 8. Kemudian titik B ini merupakan titik potong antara garis x sama dengan 8 dengan y sama dengan 12. Kemudian titik C kurang tepat. Titik C. Nah, sudah tepat. Titik C ini merupakan titik potong antara garis Y sama dengan 12 dengan X sama dengan 0. Kemudian titik D. Titik D ini merupakan titik potong antara garis 10X ditambah 5Y sama dengan 40 dengan X sama dengan 0. Kemudian titik E. Titik E ini merupakan titik potong antara garis 6x ditambah 4y sama dengan 30 dengan 10x ditambah 5y sama dengan 40. Selanjutnya, titik yang terakhir ini namanya titik F. Titik F merupakan titik potong antara 5x ditambah 20y sama dengan 60 dengan 6x ditambah 4y sama dengan 30. Setelah itu, kita mencari titik optimal menggunakan garis selidik. Apa itu garis selidik? Garis selidik merupakan garis yang menggambarkan fungsi tujuan. Karena ini meminimumkan biaya, maka kita menggunakan garis yang disentuh oleh garis selidik pertama kali. Yaitu kita perlu menginput garis selidik menggunakan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi 2x ditambah 3y. Kita melakukan pemisalan dengan 14. Nah, di sini garis selidik pertama kali menyentuh titik F. Enter. Selanjutnya, kita mencoba lagi 2x ditambah 3y sama dengan 16. Kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa garis selidik menyentuh titik F untuk yang pertama kali. Selanjutnya, untuk meyakinkan, boleh kita menginput masing-masing titik dari titik A sampai titik F.
A titik B titik E titik B titik E titik maaf titik F. Nah, di sini kita peroleh titik A sama dengan 19, titik B sama dengan 52, titik C sama dengan 36, titik D sama dengan 16,8, titik E sama dengan 16,2, dan titik F sama dengan 13,5. Karena ini mencari minimum, maka mencari yang terkecil. Dan yang terkecil berada di titik F. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu Dewi harus membeli sebanyak 3,6 buah kue keju dan 2,1 buah kue madu. Lalu kita bulatkan sehingga menjadi Ibu Dewi harus membeli sebanyak 4 buah kue keju dan 2 buah kue madu agar dapat meminimumkan biaya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan ya disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.